Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku semuanya. Di sini saya akan melanjutkan materi kita tentang persamaan kuadrat ya. Sebabnya di menyusun persamaan kuadrat. Baik, kita langsung saja ke materi. Bagaimana menyusun persamaan kuadrat ya. Jika persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui, ya, kita bisa menggunakan perkalian faktor dan juga menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar. Oke, kita lihat bersama. Yang A, menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka untuk menyusun persamaan kuadrat baru dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama adalah perkalian faktor. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka rumus persamaan kuadrat tersebut adalah sebagai berikut, yaitu X min X1 dikalikan dengan X min X2 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan. Nah, sini, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka rumus persamaan kuadrat tersebut adalah sebagai berikut. Silahkan teman-teman bisa mengamati di sini rumusnya. Nah, oke, kita langsung masuk ke contoh ya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya sebagai berikut. Ada 3 pertanyaan ya di sini. Akar-akarnya A, 2 dan min 3, B, setengah dan 2/3, C, 1 plus akar 2 dan 1 min akar 2. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Kita langsung saja ke slide berikutnya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan min 3. Oke, kita langsung saja ke rumus ya teman-teman. Di rumusnya tadi sudah Ustazah tuliskan, yaitu ini ya, X min X1 dikalikan X min X2 sama dengan 0. Nah, kita jawab di sini, X1-nya adalah 2 ya, X1 sama dengan 2, kemudian X2-nya adalah min 3. Oke, kita langsung saja masukkan ke rumusnya, berarti X min X1 saya tuliskan lagi dikali X min X2 sama dengan 0. Kita masukkan X1-nya yaitu 2, kemudian X2-nya adalah min 3 ya, sama dengan 0. Kemudian kita kalikan ya begitu ya. Ini kita kalikan. Berapa ini? X dikali X yaitu X kuadrat. X dikali 3 yaitu ditambah dengan 3X. Min 2 dikali X yaitu min 2X. Di min 2 dikali 3 yaitu min 6 ya, sama dengan 0. Maka persamaannya adalah X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Mudah ya teman-teman, jadi tinggal dimasukkan ke rumusnya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Jadi ini persamaan kuadrat baru. Oke, saya tuliskan dulu. Jadi persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat ditambah X min 6 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan ke yang B. Ini juga sama ya teman-teman.
Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya setengah dan 2/3. Kita tulis dulu. X1-nya adalah setengah. X2-nya adalah 2/3. Gitu ya. Kita masukkan langsung saja. X min X1-nya setengah. Kemudian X min X2-nya adalah 2/3. Sama dengan 0. Kemudian kita kalikan X dikalikan X adalah X kuadrat. X dikali min 2/3, yaitu min 2/3 X. Kemudian min setengah kali X, yaitu min setengah X. Nah, ini hasilnya adalah min setengah dikali min 2/3. Ya, teman-teman di sini min setengah, maaf, dikalikan dengan min 2/3. Nah, ini habis ya, teman-teman. Jadi, hasilnya adalah 1/3. Dan dia nilainya positif. Plus 1/3 sama dengan 0. Oke, kemudian kita lihat di sini ya, ada penjumlahan pecahan. Oke, kita kerjakan ini dulu. Ya. Berapa ya ini, teman-teman? Min 2/3. Min 2/3 dikurangi setengah. Nah, ini kita jadikan penyebutnya sama dulu. Jadinya ini 4 ya, maaf. Kemudian ini min 4, ini min 3. Nah, jadinya min 7/6. Kita lanjutkan di sini. Nah, oke. Berarti ini adalah X kuadrat min 7/6X, begitu ya. Ditambah dengan 1/3 sama dengan 0. Nah, ini masih dalam bentuk pecahan. Kemudian kita sederhanakan lagi ya. Kita kalikan dengan, nah, kita hilangkan kita mau apa ya, membuat pecahan ini menjadi sederhana lagi ya. Maka kita kalikan 6 gitu ya. Kalikan 6. Oke. Kita ubah dulu. Berarti X kuadrat dikali 6 berarti 6X kuadrat. 6X kuadrat. Kemudian min 7X, begitu ya. Kemudian ditambah 1/3 kali 6, yaitu 2. Sama dengan 0. Nah, ini ya. Jadi persamaan kuadrat yang baru. Jadi persamaan kuadrat baru adalah 6X kuadrat min 7X plus 2 sama dengan 0. Gitu ya. Ini semoga bisa dimengerti ya teman-teman semuanya. Berikutnya ke soal yang C. Tentukan persamaan kuadrat ya yang akar-akarnya 1 plus akar 2 dan 1 min akar 2. Kita tulis dulu di sini ya. X1-nya adalah 1 plus akar 2. Kemudian X2-nya sama dengan 1 min akar 2. Maaf, ini saya tuliskan dulu. Nah, baik, kita cari dulu ya X1 plus X2-nya. X1 plus X2. Rumusnya apa? Teman-teman masih ingat nggak? Nggak usah pakai rumus ya. Ini langsung saja 1 plus akar 2, begitu.
ditambah dengan 1 min akar 2. Jadinya 1 tambah 1, 2. Berikutnya akar 2 dikurangi akar 2, 0 ya. Jadi tetap, jadi X1 ditambah X2 hasilnya 2. Kemudian X1 dikali X2, begitu. Nah, ini kita kalikan 1 plus akar 2 dikalikan 1 min akar 2. Nah, hasilnya berapa? Ini 1, kemudian 1 dikali min akar 2, min akar 2 ya, kemudian ditambah akar 2, ini min 2. Nah, sama dengan berapa? Ini habis ya. Jadi X1 dikalikan X2, ini X2 ya. Itu hasilnya 1 min 2 adalah min 1. Gitu. Sudah betul belum ya? Ya. Insyaallah sudah betul ya. Kemudian kita lanjutkan ke rumusnya. Ya, ini rumusnya ini ya. X kuadrat min X1 plus X2. X ditambah dengan X1 kali X2 sama dengan 0. Baik, kita masukkan di sini X kuadrat min X1 ditambah X2 X ditambah perkalian dari X1 dikalikan X2 sama dengan 0. Nah, oke, kita masukkan X1 ditambah X2 yaitu 2X ya. Kemudian dikurangi 1. Nah, karena X1 kali X2 adalah min 1. Gitu ya. Nah, ini hasil akhirnya. Ya, jadi persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat min 2X min 1 sama dengan 0. Nah, ini ya teman-teman. Semoga nanti bisa dipahami. Nanti minta tolong tetap belajar ya. Latihan soal begitu ya. Jadi kalau banyak latihan, teman-teman juga akan lebih banyak memahami soal-soal. Nanti jadi bisa lebih cepat dalam mengerjakan karena sudah terbiasa. Baik, kita lanjutkan ya untuk menyusun persamaan kuadrat. Kemudian yang B ya, tadi yang A sudah, kemudian berikutnya yang B. Menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Nah, jika alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat baru yang dicari, maka untuk menyusun persamaan kuadrat dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya, kita gunakan rumus sebagai berikut. X kuadrat min alfa ditambah beta dikalikan X ya, ditambah dengan alfa dikali beta sama dengan 0. Contoh, diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 2X min 2 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah sebagai berikut. Nah, ini. Oke, kita coba mengerjakan ya teman-teman. Mulai dari yang A. Nah, saya tulis ulang di sini. Diketahui persamaan tadi, X kuadrat plus 2X min 2 sama dengan 0. Disuruh mencari kuadrat baru yang akar-akarnya 3X1 dan 3X2. Oke. Kita cari dulu
untuk X berapa ya ini? A, B, C-nya silahkan ditentukan dulu ya. Jadi X kuadrat plus 2X min 2 sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa ya menentukan A, B, C-nya. Nah, berarti A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Itu teman-teman harus sudah tahu dulu ya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan min 2. Nah, kemudian kita cari untuk X. X1 ditambah X2. Nah, X1 ditambah X2-nya berapa? Itu adalah min B per A. Kita ingat ya, ini rumus jumlah dan hasil kali akar. Ya, coba diingat lagi ya. Nah, kita masukkan min B, min 2 per A-nya adalah 1. Jadi hasilnya adalah min 2. Berikutnya adalah X1 dikalikan X2 sama dengan C per A. C-nya adalah min 2, A-nya 1. Berarti jawabannya min 2. Nah, kemudian kita akan cari untuk yang akar-akarnya 3X1 dan 3X2. Nah, berarti alfa ditambah beta ya. Alfa ditambah beta, begitu. Yaitu adalah 3X1 ditambah dengan 3X2. Nah, kita faktorkan dulu ya teman-teman ya. 3 dikali X1 ditambah X2. Hasilnya adalah 3 dikali X1 ditambah X2. Ini sudah didapatkan yaitu min 2 ya teman-teman. X1 ditambah X2 hasilnya min 2. Kita kalikan. Ini berarti alfa ditambah beta hasilnya adalah min 6. Berikutnya alfa, kelihatan nggak ya? Sebentar. Alfa dikali beta. Nah, berarti berapa? 3X1 dikalikan 3X2. Yaitu hasilnya adalah 9 dikali X1. Maaf, ini saya kurung biar kelihatan nanti. X1, X2. Nah, berarti nanti dimasukkan saja X1 dikali X2. Ini hasilnya sama ya, yaitu min 2. Nah, oke. Kita dapatkan hasilnya alfa dikali beta adalah min 18. Ya, teman-teman. Kemudian saya garis dulu di sini ya. Kita masukkan ke dalam rumus yang untuk menentukan persamaan kuadrat baru ya. Jadi ini X kuadrat min dalam kurung alfa ditambah beta dikalikan X ditambah dengan alfa dikali beta sama dengan 0 ya. X kuadratnya tetap ya, X kuadrat, jadi min alfa ditambah beta kita sudah dapatkan ini ya, min 6 ya. Jadi ini adalah alfa ditambah beta. Jadi ini min 6. X begitu ya. Kemudian ditambah alfa dikali beta yaitu min 18 ya, sama dengan 0. Nah, hasilnya adalah X kuadrat ditambah 6X dikurangi 18 sama dengan 0. Ya, untuk yang A
Insya Allah sudah bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Jadi kita dapatkan hasilnya. Jadi persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat ditambah 6X min 18 sama dengan 0. Ya. Baik, seperti itu untuk penyelesaian yang A. Ya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Yang B sekarang diketahui persamaan X kuadrat ditambah 2X min 2 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 min 2 dan X2 min 2. Nah, kita coba jawab dulu. Ini kalau seperti ini kita langsung saja X1 min 2 ya ditambah dengan X2 min 2. Nah, iya, maaf ini adalah alfa ditambah beta. Jangan lupa. Nah, di sini hasilnya adalah X1 ditambah X2 min 4 begitu ya. Nah, sama dengan X1 ditambah X2 berapa ya teman-teman ya? X1 ditambah X2 berapa tadi? Hasilnya adalah C per A ya. Tadi di slide berikutnya sama dengan min 6. Kemudian alfa dikali beta. Alfa dikalikan beta ya. Yaitu X1 dikali min 2 ya, dikalikan dengan X2 min 2. Nah, berapakah hasilnya di sini? Yaitu kita kalikan dulu ya. X1 X2 ya, min 2 X1 min 2 X2 plus 4 sama dengan X1 X2 min 4 maaf min 2 X1 min 2 X2 plus 4 min 2 dikali X1 plus X2 ya, difaktorkan seperti ini ditambah dengan 4 ya, sama dengan berapa? Tadi X1 dikali X2 tadi juga sama ya, X1 dikali X2 hasilnya C per A, C-nya min 2, A-nya 1. Ya, jadi tetap min 2. Jadi ini min 2 dikali X1 plus X2. Nah, X1 plus X2 tadi min 2 juga ditambah 4. Ya, sama dengan min 2 ditambah alfa
dikali beta sama dengan 0. X kuadrat kita tuliskan alfa plus beta didapatkan min 6, begitu ya. Jadi ini min 6 X begitu, ditambah dengan alfa dikali beta adalah 6 sama dengan 0. Jadi X2 kuadrat plus 6X plus 6 sama dengan 0. Ya, jadi itu tadi untuk yang B, begitu ya. Nanti bisa dipahami lagi ya. Ustazah pesan supaya teman-teman banyak berlatih ya. Karena memang kita di matematika ini, khususnya kelas 9, kalian harus latihan soal, kemudian memahami soalnya. Baik, kita lanjutkan ke yang C, begitu. Nah, yang C disuruh menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berkebalikan dengan X1 dan X2. Nah, bagaimana ini? Nah, kita cari ya jawabnya. Cari dulu alfa ditambah dengan beta. Itu adalah 1 per X1 ditambah dengan 1 per X2 ya teman-teman. Karena apa? Karena adalah berkebalikan. Ini berkebalikan dengan X1 dan X2. Jadinya 1 per X1 ditambah dengan 1 per X2. Nah, kemudian kita jumlahkan. Kalau dijumlahkan kita harus samakan dulu penyebutnya. Jadi X1, X2 begitu ya. Ini X2 plus X1. Nah, jadi berapa ya tadi? X2 plus X1-nya tadi sudah dicari ya. Min 2. X2 kali X1-nya juga min 2. Ya, ini sama dengan 1. Kemudian yang alfa dikali beta. Nah, ini jadinya 1 per X1 dikalikan 1 per X2 sama dengan 1 per X1 X2. Ya. Ini kita tuliskan berarti X1 X2-nya adalah min 2. Dari mana mendapatkan X1 plus X2-nya? Nah, dari yang tadi kita cari ya. Yaitu yang di depan tadi sudah kita cari, sudah 2 kali kita nyari ya. Semoga teman-teman nggak lupa, kita terapkan di situ ya. Itu hasilnya untuk alfa dikali beta. Nah, kemudian persamaan kuadrat baru yang dicari adalah, nah kita tulis di sini di sampingnya. Saya tuliskan di sini aja yang agak luas ya. Jadi X2 min alfa ditambah beta X ya ditambah dengan alfa dikali beta sama dengan 0. Kemudian X kuadrat min berapa hasilnya? Nah, hasilnya adalah ini 1 ya. Ini hasilnya. Kemudian yang ini perkalian dari alfa dikali beta. Ini yaitu 1x berarti langsung kita tuliskan aja ya. Atau saya tuliskan dulu seperti ini. Ditambah dengan min setengah ya. Min setengah sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan. Berarti X2 X kuadrat min X min setengah sama dengan 0. Kalau teman-teman pengen sederhana lagi, kita hilangkan penyebutnya ya dengan cara apa? Dengan cara dikalikan. Oke. Kalau pengen sederhana lagi ya, jadi dikalikan 2. Berarti
2x kuadrat min 2x min 1 sama dengan 0. Ya. Jadi, persamaan kuadrat baru, persamaan kuadrat baru kita peroleh ini ya, 2x kuadrat min 2x min 1 sama dengan 0. Ya. Oke, teman-teman semuanya, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa lebih bersemangat untuk belajar ya. Jangan lupa, karena kita sudah mau PAS. Dan oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.